bagaimana kiat-kiat atau bagaimana tips-tips untuk bersemangat mencari ilmu dan mengamalkannya. Yang pertama, supaya kita bisa semangat untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu setelah mendapatkannya, yang pertama adalah doa. Ya, tidak bosan-bosannya kita sampaikan bahwasanya doa itu adalah senjata yang utama bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita berdoa, maka berarti kita mengakui kelemahan kita. Kita mengakui kemiskinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan kita bermalas-malasan untuk berdoa. Ya Allah, mudahkan aku untuk belajar agama. Ya Allah, mudahkan aku untuk mengamalkan ilmu yang telah aku pelajari. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ya, bukan ilmu yang sekedar pengetahuan. Bukan ilmu yang sekedar pengetahuan. Kita tahu banyak, kita tahu ini, kita tahu itu, tapi terkadang ilmu itu belum kita amalkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama adalah kita berdoa. Yang kedua, supaya kita bersemangat untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, yang kedua, kita baca-baca lagi, ya, kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita baca hadis-hadis Nabi tentang keutamaan menuntut ilmu, ya, keutamaan mengamalkan ilmu, ya, itu kita baca lagi supaya kita termotivasi, ya. Contohnya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, ya. Itu di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, ya. Jadi cara yang kedua, untuk saudara penanya, supaya kita bersemangat, termotivasi untuk belajar ilmu dan mengamalkan ilmu, yang kedua setelah berdoa adalah kita baca-baca lagi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang keutamaan belajar agama, keutamaan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian kita baca juga ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang ancaman, ya, ancaman bagi orang-orang yang malas belajar agama. Itu harus kita baca supaya kita takut, ya. Jadi ada motivasi, ada ancaman, ya. Di zaman ini sarana untuk meraih ilmu, mencari ilmu itu gampang, banyak, ya. Kita dimudahkan oleh Allah sarana-sarana untuk mencari ilmu. Maka tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kita untuk malas belajar agama. Itu cara yang kedua, baca ayat-ayat hadis-hadis tentang motivasi, ya, tentang anjuran-anjuran belajar agama, mengamalkan ilmu, dan juga baca tentang ayat-ayat tentang ancaman. Ketika kita malas belajar agama, ketika kita tidak mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan yang ketiga, tips yang ketiga adalah kita baca sejarah kehidupan para ulama, ya, sejarah kehidupan para sahabat, sejarah kehidupan para ulama, bagaimana mereka bersemangat untuk mencari ilmu, bagaimana mereka bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Itu tiga hal. Yang pertama berdoa, yang kedua baca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang motivasi belajar agama, dan baca ayat-ayat dan hadis tentang ancaman kalau kita malas belajar agama, dan yang ketiga baca sejarah kehidupan para sahabat dan para ulama, bagaimana mereka serius dalam belajar agama, bagaimana mereka serius mengamalkan ilmu agama yang telah mereka pelajari. Wallahu a'lam bishawab.